Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata investasi dengan nomor 001-PK-11-11-2025-PN Bogor antara para pihak penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara data sendiri atau diwakilkan? Wakilkan Yang Mulia, dengan saya sendiri Meli Metasari SHMH selaku pengacara dari penggugat Tuan Andi. Baiklah, masing-masing pihak maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat khusus dan juga surat beracara. Sidang dilanjutkan dengan nomor perkara 001-13-KM-11-2025-PN Bogor. Sidang kita lanjutkan dengan bacaan surat gugatan dari penggugat. Saya silakan. Ya, saya akan membacakan surat gugatan dengan nomor 001-KM-11-2025-PN Bogor. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi, tempat tanggal lahir Bogor 01 Januari 1989, pekerjaan PNS, alamat Bogor. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa kepada atas nama Meli Metasari, alamat kantor di Jalan Cimanggu Barata Bogor, pekerjaan sebagai pengacara. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Juli 2023, dia dengan ini bertindak selaku penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Budi. Adapun gugatan yang diajukan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani surat jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati sistem pembayaran sebagai berikut. Uang muka sebesar 300 juta dibayar setelah penandatanganan surat tersebut. Pelunasannya 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah perjanjian, yaitu paling lambat pada tanggal 15 April 2023. Ketiga, bahwa penggugat telah menerima uang muka sebesar 300 juta dari tergugat pada saat perjanjian ditandatangani. Keempat, bahwa sampai dengan bulan Juli 2023, 6 bulan setelah penandatanganan, tergugat tidak kunjung melakukan pelunasan sebagaimana kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kelima, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali teguran atau somasi kepada tergugat masing-masing pada tanggal 23 April dan 18 Mei 2023, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Keenam, bahwa tergugat berdalih belum memperoleh pinjaman dari pihak bank dan meminta waktu tambahan, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Ketujuh, bahwa akibat kelalaian tergugat tersebut, penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan mengalami kerugian secara ekonomi dan moral. Delapan, bahwa tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagai tertuai dalam perjanjian merupakan bentuk wen prestasi atau ingkar janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Dasar. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat telah wen prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Juli 2023. Ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh penggugat karena wen prestasi. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 300 juta sebagai pengganti rugi material yang ditimbulkan akibat kegagalan pelunasan. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang kerugian imaterial sebesar 100 juta. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pun hukuman. Demikianlah surat gugatan ini dibuat dan diajukan dengan itikat baik serta bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Hormat kami, Bogor, 15 Agustus 2023. Kuasa hukum penggugat Meli Metasari. Untuk pengacara tergugat, apakah sudah mengerti dan sudah jelas tentang gugatan dari penggugat? Baiklah, kita tunda sidang ini 30 menit untuk tergugat menyiapkan jawaban gugatan. Sidang ditutup. Sidang kita buka. Sidang dibuka. Untuk penggugat, harap mendengarkan dengan seksama jawaban gugatan dari tergugat. Dari pengacara tergugat, saya persilahkan. Baik Yang Mulia, berikut adalah jawaban gugatan dalam perkara perdata antara Tuan Andi melawan Tuan Budi sebagai klien kami. Dengan hormat perkenalkan saya Meli Metasari dari kantor advokat yang beralamat di Jalan Keradenan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi, selanjutnya disebut tergugat dengan ini menyampaikan bahwa atas gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Tuan Andi. Tanggapan atas posita atau dalil-dalil gugatan penggugat. Yang pertama mengenai perjanjian jual beli tanah, tergugat mengakui bahwa benar telah ada perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Kedua, mengenai pembayaran uang muka, tahap pertama, tergugat mengakui telah membayar uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Ketiga, mengenai keterlambatan pembayaran tahap kedua, tergugat tidak membantah bahwa pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta belum dilakukan dalam rangka waktu yang ditentukan, namun hal tersebut bukanlah semata-mata karena kelalaian, melainkan disebabkan adanya keadaan memaksa, force majeure relatif, di luar kemampuan tergugat, bahwa tergugat telah beretikat baik dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Keempat, mengenai etikat baik tergugat.
bahwa tergugat tidak pernah memaksud ingkar janji dan selama proses berlangsung tetap berkomunikasi serta menanyakan kesediaan untuk melunasi pembayaran setelah pencairan. Bahwa penggugat tidak mengalami kerugian nyata, actual loss, karena tanah tersebut masih dalam penguasa penggugat dan belum berpindah hak. Kelima, mengenai somasi dari penggugat, bahwa benar penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun pada waktu tersebut tergugat sedang dalam proses penyelesaian pembiayaan dengan bank. Somasi tersebut tidak serta-merta menjadi tergugat dalam keadaan pen prestasi karena tergugat telah menyampaikan permohonan penundaan, pembayaran dan etikat baik. Keenam, mengenai kerugian penggugat, bahwa dalil kerugian yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti secara hukum dan tidak didukung bukti konkret karena penggugat masih menguasai tanah dan belum menyerahkan sertifikat, penggugat tidak kehilangan hak atas tanah tersebut, penggugat dapat menjual tanah tersebut kembali apabila perjanjian dibatalkan secara resmi. Dasar hukum, Pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHP Perdata, debitur tidak wajib mengganti biaya rugi dan bunga apapun. Jurisprudens Mahkamah Agung nomor 390 garing K garing 1971 bahwa wen prestasi harus didasarkan pada kelalaian nyata bukan semata keterlambatan karena alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Permohonan atau petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan hormat tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dalam pengadilan perkara ini untuk 1. Menerima dan melakukan jawaban tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan prestasi. 3. Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan keadaan di luar kemampuan. 4. Menolak seluruh tuntutan penggugat untuk seluruhnya. 5. Sebagai alternatif apabila Majelis Hakim berpendapat lain, menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat batal dan demi hukum atau dapat dibatalkan serta memberikan penggugat untuk mengembalikan uang muka sebesar 300 juta kepada tergugat. 6. Menghukum penggugat untuk pembayaran seluruh biaya perkara. Demikianlah surat jawaban gugatan ini disampaikan dengan harapan Majelis Hakim dan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bogor 18 Agustus. Hormat kami, kuasa hukum.